Penyebab banyak perceraian, orang ketiga dan kesepian dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus perceraian, salah satu alasan utama adalah hadirnya orang ketiga. Hal ini sering terjadi karena salah satu pasangan sudah kehilangan rasa cinta atau tidak lagi tertarik menjalani hubungan seperti dulu. Hal inilah yang terjadi pada tokoh wanita dalam film berjudul Patricia, Una Pasión Escondida. Patricia, sebuah hasrat tersembunyi yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan kisah Patricia, seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan psikiater senior. Di balik profesionalitasnya, Patricia sebenarnya sedang mengalami kesepian mendalam dalam kehidupan rumah tangganya. Kesepian itu membuat Patricia mencoba hal baru yang berisiko. Ia bertemu dengan Pablo, seorang mahasiswa psikologi yang sedang mengembangkan bisnis membuat film pusrang untuk menghasilkan uang dari internet. Tanpa pikir panjang, Pablo bahkan berani mengajak istri orang lain untuk menjadi model sekaligus pusrang dengannya. Tentu saja ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Suatu hari, Pablo harus melarikan diri dengan tergesa-gesa karena suami dari wanita yang menjadi modelnya, yaitu Leonel, tiba-tiba datang. Keesokan harinya, Leonel menemukan seorang anak buahnya sedang menonton film pusrang di kantor. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa pemeran dalam video tersebut adalah istrinya sendiri bersama Pablo. Leonel pun marah besar dan mulai mencari tahu siapa sebenarnya Pablo. Masalah ini juga sampai ke telinga istri Leonel, yang kemudian meminta Pablo untuk menghapus video tersebut. Awalnya Pablo menolak, namun setelah diancam akan diberi pelajaran, akhirnya ia bersedia menghapusnya. Sementara itu, Leonel menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Pablo. Di sisi lain, Patricia tetap menjalani pekerjaannya dengan profesional. Banyak pasangan datang kepadanya untuk berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga. Patricia juga memiliki sahabat dekat bernama Rebecca. Saat mereka mengobrol bersama, topik yang dibahas biasanya seputar laki-laki. Meski Patricia terlihat tenang, sebenarnya ia juga sedang menghadapi masalah pribadi. Ia sudah berbulan-bulan tidak pusrang dengan suaminya, Leonel. Bahkan saat itu, Leonel akan pergi untuk urusan dinas, membuat mereka semakin jauh secara fisik maupun emosional. Beberapa jam kemudian, Pablo datang ke rumah Patricia. Ternyata, Pablo sudah kenal dengan anak Patricia yang bernama Miguel. Saat itu, Pablo sedang berusaha menyelesaikan skripsinya dan membutuhkan bimbingan. Miguel menyarankan agar Pablo meminta bantuan ibunya saja, karena Patricia adalah lulusan psikologi. Itulah awal perkenalan antara Patricia dan Pablo. Mereka mulai melakukan sesi konsultasi, dan karena ada teman-teman Pablo juga, mereka diminta untuk menginap di rumah Patricia. Malam itu, Patricia tak sengaja melihat Pablo sedang pusrang di dekat kolam renang. Sejak saat itu, Patricia mulai sering kepikiran dan jadi tidak fokus. Tratando de convencer a Gabriel para que venga a terapia. ¿Estás segura? Vi un mensaje. Sementara itu, di sisi lain, ternyata suami Patricia, Leonel, tidak benar-benar pergi dinas. Ia justru bersama Rebecca, teman dekat Patricia. Bisa ditebak, mereka melakukan hal yang tak seharusnya. Dengan kata lain, Leonel telah pusrang dengan teman Patricia, yaitu Rebecca. Suatu malam, Patricia mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan atas inisiatif Miguel. Malam itu berubah menjadi malam yang panjang dan berkesan bagi Patricia dan Pablo, karena akhirnya mereka terlibat hubungan lebih dari sekadar konsultasi. Leonel juga datang ke pesta tersebut bersama seorang wanita bernama Mbak Inem, dan malam itu mempertemukan mereka semua dalam suasana yang rumit. Setelah kejadian itu, Patricia tampaknya mulai ketagihan. Ia bahkan rela datang ke apartemen Pablo. Suatu ketika, Pablo mengajak Patricia untuk pusrang lagi, kali ini dengan direkam. Pablo berjanji bahwa video itu hanya untuk koleksi pribadi dan tidak akan disebarkan. Namun, saat Patricia pulang, Leonel sudah menyiapkan makan malam. Sayangnya, sikap Patricia jadi dingin dan cuek, membuat Leonel curiga dan marah. Ia mulai bertanya-tanya apakah Patricia berselingkuh, padahal ia sendiri juga berselingkuh diam-diam. Di tempat lain, Pablo ternyata bertemu dengan Rebecca. Ternyata mereka berdua telah menjalankan bisnis bersama. Rebecca meminta Pablo untuk merekam pusrang mereka dengan Patricia. Rencananya,
Rekaman itu akan digunakan untuk menghancurkan rumah tangga Leonel, sehingga Rebecca bisa memiliki Leonel sepenuhnya. Sebagai imbalan, Rebecca berjanji akan memberikan uang kepada Pablo. Namun, Pablo berubah pikiran. Ia merasa tidak tega kepada Patricia, mungkin karena dia mulai jatuh hati pada wanita itu. Rebecca pun marah besar. Diam-diam, ia menyelinap ke apartemen Pablo dan mengambil rekaman video tersebut. Sementara itu, Pablo yang sedang berada di jalan merasa seperti sedang diawasi. Ternyata benar, orang yang mengikutinya adalah Leonel bersama anak buahnya. Di sisi lain, Pablo masih sempat bertemu dengan Patricia. Namun kali ini, Patricia mulai sadar bahwa hubungan mereka adalah kesalahan besar. Ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ketika Patricia pulang ke rumah, ia mendapati suaminya, Leonel, sedang menonton rekaman video dirinya bersama Pablo. Terjadilah pertengkaran hebat antara mereka. Leonel merasa sangat marah dan ingin pergi dari rumah. Walaupun Rebecca berhasil menghancurkan rumah tangga Patricia dan Leonel, dia tetap tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nomornya bahkan diblokir oleh Leonel karena ia sedang benar-benar kesal. Pablo yang belum bisa menerima kenyataan bahwa Patricia meninggalkannya, kemudian datang ke rumah Patricia. Tapi bukannya disambut, ia malah dipukul oleh Miguel, anak Patricia, dan juga oleh Leonel. Belum cukup sampai di situ, ketika Pablo kembali ke apartemennya, ia juga dipukuli oleh si Tono. Lengkap sudah penderitaan yang harus ia alami. 6 bulan pun berlalu. Pablo kini menjalani hidup normal sebagai mahasiswa dan benar-benar meninggalkan bisnis film pusrengnya. Sementara itu, Patricia dan Leonel berhasil memperbaiki hubungan mereka dan kembali menjadi keluarga yang bahagia.